Bismillah. Hari ini Senin 25 Safar bertepatan dengan 7 Januari 2013. Kita lanjutkan kajian kita di ilmu al-aqidah, yang mana bahasan kita adalah Al-Mumti' Syarah Qawaid Al-Arba', tentang penjelasan kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Maka berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar kamu itu para pembaca Allah lindungi dan Allah jaga di dunia dan di akhirat. Maka di dalam matan ini Syekh sebutkan di dalam matan ini doa-doa bagi para pembaca. Dan doa yang pertama yang dilantunkan oleh Syekh kepada para pembaca sebelum memahami kitab ini dan memahami tentang Al-Qawaid Al-Arba', dia katakan, kami memohon kepada Allah agar ayatawallaka, agar Allah itu menjaga kamu dan melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Adapun ucapan yatawallaka itu adalah fi'lun mudhari' yatawalla, kemudian masuk dhamir kaf di sini. Dan fi'lun mudhari' yatawalla itu masuk kepada wazan fi'il madhi tafa'ala. Wazan fi'il madhi tafa'ala dari tawalla, dari tawalla. Yang mana tawalla di sini dari wazan tafa'ala ma'ruf disebutkan di ilmu sharf memberikan makna kekhususan. Apa itu makna kekhususan di sini? Litadarruj, yakni untuk peningkatan dari bawah ke atas. Dan di sini prakteknya demikian, di mana Syekh menyatakan dengan doa ini, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah itu menjagamu dan membimbingmu di dunia yang di bawah, kemudian juga di akhirah. Memberikan makna tertib, minas sufla ilal ulia. Dan begitu pun di sini. Maka kita ambil faidah juga dari matan ini. Di saat al-muallif rahimahullah memberikan sifat kepada Allah bahwa dia itu maha menjaga dan maha melindungi, yatawallaka, agar Allah menjagamu dan melindungimu, maka bisa kita diambil dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga dan melindungi ini, kita ambil nama dari Allah yang mustaqqah dari sifat tersebut. Maka kita katakan boleh dari kalimat ayatawallaka di sini kita ambil Allah itu mempunyai nama Al-Waliyu dan Al-Maula. Dan alhamdulillah dua nama ini ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun di dalam Al-Quran Allah nyatakan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-28, wa huwal waliyul hamid, bahwa Allah itu adalah maha penjaga, maha pelindung dan maha terpuji. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir makna al-wali di dalam ayat ini, al-waliyu huwa al-mutasarrif li khalqihi bima yanfa'uhum fid dunya wa ukhrahum, bima yanfa'uhum fid dunyahum wa ukhrahum. Maka al-wali di sini kata Ibnu Katsir adalah al-mutasarrif li khalqihi, dialah yang mengatur hamba-hambanya dari apa-apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba tersebut di dunianya dan di akhiratnya. Dan di dalam ayat lain di mana Allah menyatakan pada dirinya bernama wali, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, bahwa Allah adalah wali, pelindung, penjaga alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang mana Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan kepada an-nur, cahaya-cahaya hidayah keislaman. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, tafsir dari Allahu waliyul ladzina amanu ini adalah nasiruhum wa dhahiruhum, bahwa Allah adalah pelindung mereka dan penjaga mereka, yatawallahum bi'aunihi wa taufiqihi, bahwa Allah menjaga mereka dengan pertolongannya dan dengan taufiknya atas hamba-hamba tersebut. Maka ini makna al-wali seperti disebutkan oleh mufassir tadi Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir rahimahumullah. Adapun al-maula datang di dalam ayat lain di dalam surat Muhammad ayat ke-11, Allah menyatakan
dzalika bi annallaha maula alladziina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Maka yang demikian itu bahwa Allah sesungguhnya maula alladziina amanu, yakni pelindung dan penjaga dan penolong orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir, la maula lahum, tidak ada pertolongan dan penolong dan penjaga bagi mereka. Ini dalil tentang pernamaan Allah dari Asmaul Husna. Allah itu adalah Al-Wali dan juga Al-Maula. Adapun dalil di dalam sunnah datang dari Sahih Muslim, dari sahabi Zaid bin Arqam, di mana di sini Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairun man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Maka maknanya di sini Nabi Muhammad SAW saat berdoa, wahai Allah, lindungilah aku berta'awud, aku meminta perlindungan kepadamu dari al-ajz, yakni kelemahan, wal kasal, kemalasan, wal jubn, dan ketakutan, wal bukhl, dan juga pelit, dan juga al-haram, kebinasaan, wa adabil qabri, dan juga adab dari kubur. Wahai Allah, datangkanlah kepada nafsi saya ini taqwaha, ketakwaan kepadanya, dan juga zakkaha, dan sucikanlah hati tersebut dan nafsu tersebut. Anta khairu man zakkaha, bahwa engkau Allah maha sebaik-baiknya yang mensucikan hati-hati kami. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkau adalah pelindung-pelindung hati tersebut dan pemelihara-pemelihara dan penjaga-penjaga hati tersebut. Maka ini yang menjadi poin bagi kita, kalimat waliyuha wa maulaha. Sama keduanya itu wali dan maula maknanya satu dan sama-sama dari asma al-husna. Maka kita ambil faidah juga dari kalimat an yatawallaka fid dunya wal akhirah, tentang bolehnya berdoa dengan nama-nama Allah yang al-husna. Karena di sini al-muallif rahimahullah, di saat dia mengetahui bahwa al-wali dan maula itu nama-nama dari Allah, maka dia berdoa dengan nama-nama tersebut. An yatawallaka fi dunya wal akhirah, agar Allah memelihara kamu, melindungi kamu, menjaga kamu di dunia dan akhirat. Maka di dalam syariat ini sangatlah dibolehkan bagi kita untuk meminta doa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang al-husna. Karena nama-nama Allah al-husna, jika kita mengetahuinya, memahaminya dan menghafalnya, akan dimasukkan kepada surga. Seperti hadis yang ma'ruf di Sahihain an Abi Hurairah, innalillahi tis'una isman man qara'aha wa hafidhaha dakhalal jannah. Maka bagi Allah itu 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya dan memahaminya dan mempraktekannya di dalam kehidupannya sehari-hari dan membacanya, dia itu akan masuk kepada surga. Maka makna dari hadis tersebut, barang siapa yang memahami maknanya dan berdoa dengan nama-nama tersebut yang tersirat di dalamnya dan meyakini makna-makna tersebut, maka akan masuk kepada surga, karena menyatakan keyakinan kepada Allah. Dan di dalam syariat kita sangat dianjurkan bagi kaum muslimin di saat berdoa agar menyebut nama-nama Allah yang husna, yang disesuaikan dengan apa yang dia pinta. Di mana dalilnya? Banyak. Allah menyatakan di dalam surat Al-A'raf, Allah berkata, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka bagi Allah itu nama-nama yang baik, fad'uuhu biha, maka doalah kalian untuk kebutuhan-kebutuhan kalian itu dengan nama-nama Dia yang baik. Dan di dalam surat Al-Isra Allah menyatakan, qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Maka jika kamu berdoa, berdoalah kepada Allah atau kepada Ar-Rahman, dan Ar-Rahman dari nama-nama Allah. Ayyama tad'u, apapun yang kamu minta kepada Allah, baik meminta kesehatan, rezeki, hidayah,
dan sebagainya. Falahul asmaul husna, maka bagi Allah itu nama-nama yang baik untuk dipuji dan dipakaikan dalam berdoa. Maka dari sini beristimbat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa. Beliau berkata, inna qawlahu walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa kadzalika ud'ullah au ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna asbata lahul asmaul husna wa amara bidu'a biha. Maka dari dua ayat tadi yang kita sebutkan di dalam surat Al-A'raf dan surat Al-Isra, berkata Asy-Syaikh bahwa Allah mengisbatkan bagi dia nama-nama yang al-husna, dan bukan hanya itu saja tetapi apa? Diperintah agar kita berdoa kepadanya dengan menggunakan nama-nama al-husna tersebut. Maka bagaimana praktiknya barakallahu fikum? Praktiknya di sini kita kembali kepada kefakihan ilmu kita dalam memahami asmaul husna. Makanya di dalam hadis tadi yang kita sebutkan dari Abu Hurairah yang muttafaqun alaih, Allah itu mempunyai 99 nama. Man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memahaminya dan menghafalnya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan masuk surga. Maknanya di sini, kefakihan kita dan pemahaman kita di dalam nama-nama Allah digunakan di dalam ayat Al-Quran, maka bisa menyebabkan kita masuk kepada surga. Dipraktekkan di dalam doa. Contohnya, jika kita ingin diberikan oleh Allah rezeki agar bisa menikah misalnya, ataupun agar bisa membeli rumah dan sebagainya, maka di sini sebelum kita meminta rezeki kepada Allah, kita berpikir mana asmaul husna yang berhubungan dengan rezeki ini, agar aku ini mengikuti ayat Allah tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah juga menyatakan ayyama tad'u falahul asmaul husna. Maka apa nama-nama Allah yang berhubungan dengan rezeki ini? Itulah yang kita katakan, kita kembali kepada kefahaman dan keilmuan kita. Karena Allah di dalam ayat Al-Quran banyak menerangkan, di dalam hadisnya juga tentang nama-nama Dia yang baik. Maka dipahami oleh beberapa orang berbeda dengan pemahaman bagi orang yang awam. Seorang alim akan mengetahui sifat-sifat Allah, nama-nama Allah lebih dari orang awam. Maka di saat kita mau berdoa terutama tentang rezeki, maka kita berpaling kepada apakah ada bagi Allah nama yang berhubungan dengan rezeki? Kita jawab ada. Di dalam surat Az-Zariyat Allah menyatakan, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, yang Dia itu mempunyai kemampuan yang besar untuk memberikan rezeki kepada siapapun dari makhluknya. Maka di dalam ayat ini Ar-Razzaq adalah nama Allah yang husna yang berhubungan dengan Maha Pemberi rezeki. Maka jika kita mau berdoa meminta rezeki kepada Allah, sebutkanlah nama Allah di sini. Itu yang kita inginkan. Maka kita katakan ya Razzaq, ya Razzaq dzul quwwatil matin. Allahumma rzuqni, Allahumma zawwijni, Allahumma demikian dan Allahumma demikian. Maka wahai Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, berikanlah kepada saya rezeki yang banyak dan sebagainya. Ini yang diinginkan di dalam syariat, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah itu nama-nama yang baik, berdoalah atasnya. Dan Allah menyatakan ayyama tad'u falahul asmaul husna. Maka dimanapun dan apapun kamu inginkan berdoa, maka doalah dengan nama-namanya yang baik. Dan ini yang kita istimbatkan dari ucapan Asy-Syaikh, di mana Asy-Syaikh mengetahui bahwa Allah itu Al-Wali dan Al-Maula dari nama-nama Allah. Maka dia berdoa dalam doanya an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Dalam doanya kepada para pembaca dan para murid-murid thalabul ilm, agar Allah melindungi dan menjaga kamu di dunia dan di akhirah. Istimbat dari nama Allah Al-Wali dan Al-Maula. Dan faidah yang setelahnya, dan insyaallah ini adalah akhir faidah, masalah ucapan ayat tawallaka fi dunya wal akhirah, bahwa Allah memberikan perlindungan, penjagaan bagi hambanya. Di sini di dalam doa ini khususnya bagi kaum mukminin saja. Dikarenakan al-wilayah itu terbagi menjadi dua.
al-wilayah al-khassah khusus lil mu'minin, perlindungan, penjagaan dan sebagainya yang dicintai oleh Allah khusus untuk mukminin saja. Dan doa yang di sini ayatawallaka fid dunya wal akhirah khusus wilayah kepada kaum muslimin dari penuntut-penuntut ilmu dan yang lainnya. Karena al-wilayah itu ada dua, al-wilayah yang bersifat khas khusus untuk mukmin dan am masuk kepadanya al-kufar, al-yahud, wan nasara, al-majus, yang mana mereka itu membenci Allah dan Allah pun membenci mereka, dan mereka pun membenci Rasulnya dan Rasulnya pun membenci mereka. Tetapi karena mereka itu semuanya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, maka Allah masih memberikan wilayah kepada mereka dari segi pemberian rizki, pengaturan, pertumbuhan, perkawinan mereka, berkembang biaknya mereka dan sebagainya. Maka Allah berikan al-wilayah kepada mereka dari segi wilayah amah saja, dikarenakan mereka itu makhluk Allah Azza wa Jal. Maka kita katakan bahwa al-wilayah, al-wali dan maula dan wilayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama khas bagi kaum muslimin dan ini yang Allah cintai, dan yang kedua am untuk kaum kufar dan ini secara tabi'i, secara fitrah Allah Azza wa Jal, karena mereka makhluknya. Adapun bagi wilayah kaum muslimin, di mana Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran yang telah kita sebutkan tadi, Allahu waliyul ladina amanu, bahwa Allah itu adalah wali-wali bagi orang-orang yang beriman. Di sini wilayah apa? Wilayah khassah. Yang mana ditafsirkan wilayah khassahnya di sini apa? Apakah hanya sekadar memberi rezeki, memberi makan dan minum, menjaga mereka, menumbuhkan mereka dan mengembangbiakan mereka? Tidak. Tetapi apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, bahwa Allah mengeluarkan mereka dari kesesatan-kesesatan penyembahan kepada selain Allah ilan nur, kepada agama Islam. Maka di sini menjadi dalil bahwa wilayah ataupun penjagaan dan pembimbingan dari Allah khusus kepada kaum muslimin, apa-apa yang dicintai oleh Allah. Adapun kufar disebutkan di dalam ayat Al-Quran juga bahwa Allah memberikan wilayah kepada mereka, tetapi hanya sekedar rizki, pertumbuhan, perkembangbiakan mereka dan sebagainya. Seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-62, Allah menyatakan, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq, ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin." Allah kisahkan tentang seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik kafir, baik muslim, baik jin, baik syaitan dan sebagainya. "Tsumma ruddu ilallah maulahumul haq." Maka hari kiamat kelak akan dikembalikan kepada Allah, yang Allah itu sifatnya apa? Maulahum al-haq, bahwa Allah itu wali-wali mereka yang benar. Sehingga di saat mereka lupa kepada Allah di dunia ini, menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada jin, syaitan, iblis, dan juga bahkan menyembah jamadat, benda-benda mati, patung-patung, ataupun binatang-binatang seperti di India, gajah, ular kobra dan sebagainya, ataupun benda-benda yang besar seperti matahari dan juga gunung-gunung dan pohon-pohon yang besar, maka peribadatan ini semua tentu salah, dan mereka beranggapan bahwa benda-benda mati ini ataupun jin dan syaitan itu wali mereka. Maka Allah katakan di sini mereka akan dikembalikan kepada Allah, yang mana Allah itu maulahumul haq, wali-wali mereka yang benar dan yang sesungguhnya, bukan apa-apa yang mereka sembah dan mereka kirakan. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.